Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas informatika. Kita melanjutkan materi berikutnya, yaitu kali ini kita akan menambahkan produk untuk jualan kita di toko online, di website toko online kita. Oke. Uh, Selain menambahkan produk, kita akan menambahkan produk kita di halaman utama ya, produk unggulan kita. Dan kita akan mengganti currency ya, mata uang ya, yang defaultnya mungkin sebelumnya adalah pound sterling, kita ganti ke rupiah. Oke, sebelum kita mulai, pertama kita harus mengenal domain ya, alamat link yang harus kita ketahui. Ada dua, yaitu domain untuk pembeli atau pengunjung dan domain alamat untuk kita admin. Nah, di sini untuk pengunjung di situ adalah domain yang sudah diberikan, sudah dibuatkan terlebih dahulu. Itu ada subdomain, di situ ada subdomain dan domain utamanya icbatang.id. Nah, itu domain untuk pengunjung dan pembeli. Dan kemudian untuk admin ya, administrator, bedanya di ujung itu ada alamat ditambah dia dari domain user untuk pembeli tadi, ditambah garis miring wp admin. Login menggunakan username dan password yang sudah diatur ya, di setting saat penginstalan WordPress pertama kali ya. Nah, setelah login nanti akan dihadapkan kepada halaman administrator ya, halaman admin. Nah, setelah masuk ke dalam halaman admin, yang akan kita lakukan adalah pertama kali adalah mengaktifkan plugin WooCommerce ya. WooCommerce ini adalah plugin dari untuk WordPress ya, plugin yang berfungsi untuk menggunakan fitur toko online. Ya, ciri WooCommerce ini sudah kita aktifkan atau belum, itu bisa dilihat di install plugin itu ya. Itu apakah masuk ke dalam tab aktif atau inaktif ya. Kalau aktif dia artinya tulisannya di situ di bawah keterangan WooCommerce-nya itu adalah deaktif. Nah, di sini WooCommerce-nya keterangannya ada update ya. Saat kita install itu adalah versi WooCommerce adalah 5.0.0. Nah, di sini ada update versi terbaru ya. Nah, ini boleh, silahkan mau diupdate silahkan diupdate ya. Kalau tidak, kita masih tetap menggunakan versi 5.0.0 saja. Oke, langsung kita aktifkan saja WooCommerce-nya ya di sini. Nah, saat proses pengaktifan ini kita akan mengisi alamat, alamat, kemudian profil toko online kita, barang jualan kita itu ya, industrinya, produknya apa, tipe produknya. Nah, kalau yang sudah diaktifkan ini tidak perlu lagi ya halaman ke sini ya. Gitu. Oke, kita langsung masukkan nanti ya di sini. Tinggal diisi saja sesuai yang ada. Kemudian tinggal di next saja ya.
Oke, sudah selesai ya. Welcome to WooCommerce. Nah, kita lanjut. Setelah ini sudah aktif. Di sini sudah aktif, ada menu WooCommerce dan produk di bawah itu. Nah, saatnya kita menambahkan produk pertama kita, ya kan? Untuk menambahkan produk pertama bisa dari menu WooCommerce, di situ add my products, atau di menu products itu bisa diklik add new ya. Karena kita belum ada satupun produknya, kita bisa create produk di situ. Oke, silahkan pilih dari mana yang kita akan mulai. Nah, di video ini saya mulai dari add my product dari menu WooCommerce. Add manually ya, recommended. Karena di situ recommended, kita add manually. Nah, add new product di situ pertama kita memasukkan nama produknya. Nah, di sini saya contohkan nama produk yang akan saya tambahkan itu adalah mie ayam Bangka. Oke, kemudian setelah nama produk kita masukkan deskripsi produk ya. Deskripsi produk silakan dibuat. Nah, ini kalau bisa dibuat dengan kalimat-kalimat yang menarik ya, menarik pembeli, yang menarik konsumen, menarik pengunjung untuk memesan atau membeli produk Anda. Oke. Kemudian kita ke bawah di sini. Di bawah di sini ada produk data ya. Di sini ada harga regular price. Nah, namun di sini mata uangnya masih pound sterling ya, defaultnya. Nanti akan kita ganti menjadi rupiah ya, sesuai dengan mata uang kita. Nah, bisa dari menu setting di WooCommerce-nya ya. Ya, di WooCommerce setting. Nah, nanti bisa. Ya, nanti saja kita ganti, kita atur saja harganya. Kita pasang di sini harganya misalnya 11.000. Sale price-nya kita kosongkan ya, karena tidak ada diskon ya. Kalau mau memberikan diskon, diisi saja di situ harga diskonnya menjadi berapa. Kemudian di situ ada produk tipenya, itu adalah virtual dan downloadable. Kalau virtual itu jenis yang barang yang kita jual itu adalah bentuknya jasa ya. Artinya barang yang kita jual itu tidak berbentuk ya, virtual. Jasa misalnya jasa pembuatan website, jasa membersihkan AC misalnya ya, dan lain sebagainya. Kemudian downloadable ini bentuk barang yang kita jual itu adalah file ya, dimana filenya nanti kita upload dan kita akan memberikan akses kepada pembeli untuk mendownloadnya ya, jika pembeli itu sudah melakukan pembayaran tentunya. Kemudian di sini ada produk lagi, deskripsi lagi ya, namun yang di bawah ini adalah deskripsi detail daripada produk yang kita jual. Nah, misalkan kalau di atas itu adalah deskripsi produknya, itu kalimat-kalimat yang menarik. Nah, kalau yang di bawah ini deskripsi produk lebih ke detail produk kita, misalnya ukuran ya, kemudian varian ya, macam rasanya misalnya ya, atau berat ya, atau besarnya porsi ya, misalnya mie ayam ini porsinya berapa ya, itu kira-kira bisa ditambahkan. Kemudian selanjutnya kita ke kategori produk ya. Kita bisa menambahkan kategori untuk memudahkan kita dan pengunjung ya, pembeli, untuk melihat produk-produk kita, kategori produk-produk kita. Misalnya kita ingin menambahkan di sini produk kategorinya adalah makanan, yang bisa. Atau misalnya kita punya makanan itu memiliki kategori lagi, misalnya kategori mie ya, mie-nya banyak, misalnya mie ayam bakso, mie ayam pangsit, mie ayam jamur, dan lain sebagainya. Itu bisa kita tambahkan kategori sendiri ya kan. Namun di sini contoh kita menambahkan produk kategorinya adalah makanan. Kemudian tags ya, ini untuk menambah kata kunci ya, pencarian ya di website kita. Misalnya tagsnya mie gitu ya kan. Nah, nanti di kolom search, pengunjung meng-search mie, nanti muncul berbagai macam makanan mie gitu ya, termasuk salah satunya mie ayam gitu ya kan, atau mie soto misalnya ya. Nah, kemudian di sini produk image kita tambahkan ya, yang kita jual adalah mie ayam, tentunya yang kita pajang itu juga gambar mie ayam. Nah, kita bisa mengupload gambarnya ya, kita pilih gambar yang sesuai ya, atau kita foto produk yang kita jual. Oke, di sini sudah ada, kita upload. Kemudian pada bagian
deskripsi gambar, kita bisa tambahkan alt teksnya, nyayam, caption, dan deskripsinya. Kemudian kita upload ya. Sudah, kemudian di bawahnya ada product gallery. Product gallery di sini kita ingin menambahkan gambar lebih dari satu terkait dengan nyayam. Dan terkadang kita juga membutuhkan detail dari sebuah produk ya. Misalnya ingin difoto dari atas bagaimana tampilannya, foto dari samping bagaimana tampilannya, foto dari bawah itu bagaimana tampilannya, agar pembeli itu seakan-akan melihat barang itu aslinya ya, dan detailnya ya, bisa dilihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Kalau sudah dirasa sudah cukup, kita publish ya produk pertama kita publish. Oke. Tidak menunggu lama ya, silakan muncul pesannya ya, congratulations ya, sudah kita menambahkan produk pertama kita. Nah, kita cek di all product ya, kita refresh di sini di halaman pembeli pengunjung. Nah, di sini di menu produk, di all product itu sudah muncul produk yang sudah kita tambahkan gitu. Nah, di sini price-nya masih dengan currency mata uang pound sterling, kita ganti menjadi rupiah dari menu WooCommerce, kemudian setting ya. Oke, kita scroll ke bawah, pengaturannya ada di bawah. Nah, di situ currency-nya pound sterling, kita cari Indonesia rupiah. Oke, kita save. Setelah kita save, kita akan balik ke produk ya, kita cek lagi all product. Kalau sudah berganti, oke, kita lihat, nah di situ sudah rupiah ya, 11.000 rupiah. Oke, nah setelah kita refresh halaman pengunjung, itu sudah muncul menunya ya, home, blog, about, kontak, kemudian di situ ada shop, chart, dan checkout. Nah ya, jadi untuk halaman toko kita itu ada shop, chart, dan checkout, dimana prosesnya produk-produk kita akan ditampilkan di menu shop. Kemudian ketika pengunjung membeli, itu akan memasukkan ke keranjangnya terlebih dahulu. Setelah masukkan ke keranjang, maka akan di check out, melakukan pembayaran. Apakah pembayarannya mau COD, cash on demand, bayar di tempat ya, atau dengan transfer ke bank rekening yang sudah kita atur ya. Untuk menambahkan produk yang lain ya, kita bisa melakukannya dengan add new lagi, atau dengan cara menduplikat produk yang sudah ada. Nah, untuk duplikat ini kita bisa menggunakan menduplikat untuk item atau produk kita yang sejenis, sehingga tidak menambah pekerjaan kita dalam hal mengedit ya keterangan daripada produk tersebut. Jadi bisa kita duplikat biar lebih cepat ya. Tapi kalau memang produk yang kita ingin tambahkan itu sama sekali berbeda, kita bisa melalui dengan add new saja ya, lebih mudah ya, maksudnya lebih jelas kita add new. Kita akan mencoba mengatur menu di sini ya, menu utama di atas itu, bagaimana kita ingin menghilangkan menu kontak ya, karena mungkin kita nggak memerlukan menu kontak karena di atas itu tuh mungkin kita anggap terlalu banyak menu ya. Kemudian kita akan mencoba mengatur menu unggulan kita di halaman utama di sini ya, di home. Misalnya mie ayam ingin kita tampilkan di sebelah sini. Nah, bagaimana? Oke, caranya pertama kita masuk ke menu appearance untuk mengatur menu tadi ya. Kita mengatur ke menu appearance, kemudian ke customize ya, bisa, atau langsung ke menu juga bisa. Kita ke customize dulu di sini. Oke, kita ke pertama kita ganti icon dulu ya. Icon di atas itu, di bar itu ya. Itu ada select logo dan icon. Nah, untuk mengatur icon kita klik di situ icon. Nah, kita upload saja icon yang baru. Upload file. Nah, pilih iconnya ya, icon toko ya. Bisa kita buat sendiri yang sederhana, yang mudah diingat.
Setelah kita upload, kita atur dulu crop image ya, agar ukurannya sesuai. Nah, setelah diupload itu sudah langsung muncul di atas ya. Ini iconnya ya, site identity. Kalau mau ganti mengupload logo, silakan, di situ juga ada logonya. Oke, kita publish terlebih dahulu. Sudah dipublish. Oke, kita back. Kita setelah ngetikkan, kita ke menu tadi ya. Menu nama menunya itu biasanya sesuai dengan nama temanya ya, Foodporium di sini ya. Oke. Kita ingin menghapus menu kontak di sini ya. Tuh lihat, kalau di sini kontak itu kan intinya adalah halaman di sini untuk memberikan pesan dari pembeli ya. Nah, mungkin kita nggak perlu ini, kita bisa dari WhatsApp ya, kita bisa memasang nomor WhatsApp nanti di toko online kita, atau bisa live chat dengan menggunakan aplikasi dari Talk2 ya. Oke, kita pilih menu kontak ya, kita klik tanda panah ke bawah itu. Nah, kemudian kita klik remove. Oke, setelah kita remove, kita refresh halaman pengunjungnya itu, maka menu kontak itu akan hilang. Kita tunggu refreshnya, sudah hilang ya. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita akan mengatur memasang produk unggulan ya, memasang produk unggulan di home ya, di home di sini ya. Oke, kita ke header ya, footer template, kita edit page ya, pilih edit page, kita edit page, kemudian home ya. Nah, di sini home kita atur kita edit ya di sini. Misalnya di sini kita memberikan nama toko online kita di paling atas di sini ya, leadernya. Kita beri nama toko online kita. Ini bisa kita hapus teks sebelumnya ya, kemudian kita ganti dengan nama toko online kita. Kemudian bawahnya nanti bisa kita teruskan dengan deskripsi singkat toko online kita. Misalnya di sini nama tokonya karena ini Koperasi Insan Cendekia Makmur ya. Ini di belakangnya ini ada blokernya, ini juga bisa diketik. Kita ganti aja yang belakang itu dengan koperasi ya, tulisan koperasi. Nah, kemudian yang di depannya ini cukup Insan Cendekia Makmur. Jadi seperti itu biar lengkap. Oke, sudah ya, kita update ya. Sudah selesai, kita ganti namanya, teksnya kita update ya. Seterusnya di bawah ini juga kita ganti, bisa langsung gantinya di situ atau di menu sebelah kiri itu di setting biasanya munculnya teksnya, kita ganti ya. Ini bisa kita ganti dengan deskripsi singkat toko online kita, dan seterusnya ke bawah nanti kita bisa ganti. Kemudian blog, ini postingan kita, mungkin ucapan selamat datang ya di toko online kita. Nah, kemudian apa saja kira-kira secara umum gambaran daripada toko online kita. Dan kita akan mengganti produk unggulan kita. Kita hapus terlebih dahulu gambar yang sebelumnya, kemudian kita tambahkan foto produk kita, salah satu yang produk unggulan kita. Kemudian kita langsung klik saja ya di situ untuk memberi judul nama produknya, Oke. Kemudian setelah nama produk di bawah juga kita ganti edit dengan deskripsi singkat produk ya, deskripsi singkat produknya. Kemudian read more di buttonnya itu bisa kita ganti pesan ya itu, atau tetap report juga tidak masalah ya. Ini deskripsi singkat produknya. Nah, untuk read more itu kan seharusnya kalau diklik oleh pengunjung pembeli itu langsung mengarah ke produknya ya.
mengarah ke produk, detail produknya. Nah, ini di default ini belum ada linknya. Nah, perlu kita tambahkan linknya ya, itu di button gitu ya. Nah, di button itu ada URL, itu masih tanda pagar ya, artinya belum ada linknya. Nah, linknya kita bisa copy ya dari produk yang kita tambahkan. Saat kita menambahkan produk itu muncul linknya ya. Tapi kalau kita lupa mengcopy, menyimpannya, bisa kita klik kembali produk kita. Nah, ini halaman produk. Setelah diklik itu ada deskripsi daripada produknya, deskripsi singkat, tulisannya tidak begitu kelihatan karena warnanya hampir sama dengan background gitu ya kan. Nah, ini mie ayam, kemudian ada jumlahnya, add to chartnya yang bisa ditambahkan berapa, 2, 3 dan seterusnya ya. Nah, ini linknya, ini link dari produk, link produk dari mie ayam. Nah, linknya di atas itu ya, kita copy linknya ya, kita copy, kemudian kita paste kembali ke link URL dari buttonnya tadi ya. Nah, nanti kan tampil di halaman sini ya. So, diklik read more, nanti akan fungsi. Oke, kita ganti misalnya di pesan. URL-nya kita paste tadi sudah ya. Kemudian di bawah ada pengaturan untuk opening new tab ya, apakah akan dibuka di tab yang baru atau di halaman yang di tab yang sama ya. Kalau mau buka tab yang baru, kita aktifkan, kita on kan. Kalau tidak dibuka di tab baru ya kita biarkan off. Kita update ya. Oke, sudah diupdate. Nah, setelah diupdate kita refresh kembali halaman pengunjung. Setelah kita refresh, oke, kita lihat di bawah. Nah, tada. Nah, produk unggulan kita sudah tampil di halaman utama gitu ya kan, di atas. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan ini sangat vital, yaitu apa? Yaitu ukuran gambar atau ukuran foto dari produk yang kita pajang. Nah, perlu kita setting dari awal saat memfoto gambar, yaitu kita edit terlebih dahulu, ukurannya paling tidak itu harus sama semua produk kita. Semua foto produk kita atur ukurannya semuanya sama gitu ya kan, tidak yang berbeda ya, baik dari posisi landscape atau portrait ya, atau posisi ketinggian dan lebar. Itu harap diperhatikan, itu perlu diatur ukurannya sama semua agar tampilan kita, toko kita lebih cantik gitu ya, karena ukurannya rapi. Oke, itu saja mungkin untuk video kali ini ya, bagaimana kita belajar menambahkan sebuah produk baru dan produk seterusnya sampai banyak nantinya ya, sampai apa yang kita jual bisa tampil di toko website kita. Kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.